Bapa di surga yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk waktu yang baik, kesempatan yang baik Engkau berikan bagi kami untuk boleh kembali bersekutu dalam doa pagi online. Dan saat ini Bapak kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kau mari memberkati, biarlah apa yang kami renungkan pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman kami dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, dan menjalani kehidupan kami sebagai orang Kristen. Mari Bapak, berkati waktu kami ini Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu yang boleh nyata di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapak, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, Shalom, selamat pagi. Halo, Saya melihat di sini tidak ada mahasiswa dari S2 ya. Jadi saya rasa tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, karena semua pasti sudah tahu. Saya STBI semester 7 yang saat ini sedang magang di Nusa Tenggara Timur. Baik, pagi ini di 2 pagi STBI, saya rindu untuk menyampaikan mengenai kita masih di tema besar kapel kita itu impactful generation, dan pagi ini saya rindu untuk mengambil suatu tema untuk renungan pagi ini, yaitu iman yang memberi dampak atau impactful faith. Nah, bicara mengenai impactful generation atau impactful faith, saya itu merenungkan mengenai tema besar ini. Apa sih impact itu? Apa sih impactful? Apa itu impact? Apa yang harus saya lakukan sebagai orang Kristen, sebagai salah satu dari generasi muda Kristen? Nah, dampak atau impact seperti apa, atau pengaruh seperti apa yang harus saya berikan di dalam pelayanan saya, di dalam uh, tempat saya tinggal, di lingkungan saya, dampak seperti apa yang harus saya berikan, impact seperti apa yang harus saya berikan, pengaruh seperti apa yang saya berikan. Sampai akhirnya saya menemukan saya satu bagian di dalam Alkitab, yaitu dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Teman-teman bisa membuka, bisa di Alkitab atau Alkitab, dan saya akan menolong untuk membacakan bagi kita semua bacaan Alkitab dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. LAI memberi judul untuk perikop ini, orang lumpuh dipulihkan. Demikian firman Tuhan. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang dari Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosa-dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah'? Namun, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah rumahmu.' Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ya, jadi
ayat yang akan menjadi fokus kita pada pagi hari ini adalah tentang cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, LAI memberi judul untuk bagian ini orang lumpuh yang dipulihkan. Tapi kalau misal kita mau fokus ke perikop ini, sebenarnya yang disorot Tuhan Yesus di bagian ini adalah iman dari keempat orang yang mengantarkan orang lumpuh ini tadi. Nah, lalu apa hubungannya dengan impactful faith atau iman yang berdampak? Nah, teman-teman, keempat orang yang akan menjadi fokus kita, menjadi bahasan saya dalam renungan ini, mereka adalah orang-orang yang sangat beriman. Mereka adalah orang-orang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Diceritakan bahwa ketika mereka tahu dan mendengar bahwa ada Yesus di Kapernaum, dan ketika ada begitu banyak orang mendatangi Yesus untuk mendengarkan khotbah Yesus, mendengarkan firman Tuhan, mereka juga punya kerinduan datang membawa teman mereka yang sedang sakit. Dan yang menarik dari bagian ini adalah kita melihat Ya, putus. Maaf, putus, Lisa. Silahkan dilanjutkan. ya, mohon maaf sebelumnya ternyata tadi laptopnya baterainya low ya. Oke, saya akan melanjutkan. Tapi yang menarik di sini adalah tentang bagaimana iman dan usaha dari keempat orang yang rela untuk mengantar temannya untuk datang ke Yesus. Nah, ada tindakan yang tidak lazim yang dilakukan oleh keempat orang ini tadi. Dikatakan bahwa mereka kemudian membongkar atap rumah untuk menghampiri Yesus. Mereka akhirnya membuka atap rumah. Ini adalah sesuatu yang sangat agak lain lah pada masa itu. Karena orang-orang pada masa itu ketika mereka mau bertemu dengan Yesus, mereka akan memilih untuk menunggu sampai Yesus selesai berkhotbah. Yesus selesai melayani, Yesus selesai dengan orang banyak itu, baru kemudian mereka mendatangi Yesus, menghampiri Yesus. Kebanyakan seperti itu. Tetapi keempat orang ini tadi, mereka tidak melakukan hal yang sama, hal yang seperti orang-orang pada umumnya lakukan. Mereka melakukan sesuatu yang agak di luar nalar kita lah, agak mind blowing kalau kata orang sekarang. Mereka sampai rela-rela untuk naik ke atas dan membongkar atap rumah orang. Kalau misal saya jadi mereka, if I was them, pada waktu itu, saya better nungguin sampai Yesus selesai ngajar. Karena itu lebih aman buat saya. Karena kalau misal untuk membongkar atap rumah, saya yakin bahwa keempat orang ini tadi juga udah pasti sudah memikirkan sedemikian rupa. Karena pasti banyak resiko yang akan mereka hadapi ketika mereka melakukan tindakan itu. Tetapi karena mereka punya iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, mereka tidak mempedulikan hal-hal lain. Tujuan mereka yang jelas, pokoknya bagaimanapun caranya, orang ini harus sampai kepada Yesus, supaya dia bisa disembuhkan. Dan tujuan awal mereka, goals mereka berempat adalah bagaimana supaya orang lumpuh ini disembuhkan. Dan akhirnya kita melihat bahwa ada dampak yang baik, ada impact yang baik dari usaha keempat orang ini tadi. Dan sebenarnya yang disorot Yesus adalah iman dari keempat orang ini tadi. Makanya kalau misal saya menjadi salah satu anggota LAI, mungkin saya akan memberikan perikop untuk judul untuk bagian ini, iman empat orang, bukan orang lumpuh yang dipulihkan. Karena
sebenarnya yang disorot Tuhan di sini adalah iman dari keempat orang ini tadi. Dan dari tindakan mereka ada beberapa dampak yang terjadi, teman-teman. Yang pertama, yang paling nyata adalah tentang bagaimana orang lumpuh itu akhirnya dipulihkan. Tapi itu bukan klimaks, itu bukan sesuatu yang menjadi puncak dari dampak iman mereka. Karena puncaknya adalah di ayat 12. Orang itu pun bangun dari hadapan mereka semua, yang mengangkat tikarnya dan pergi keluar. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saya menyoroti kalimat yang begini belum pernah kita lihat. Nah, ini yang penting untuk kita pikirkan bersama di dalam pelayanan kita. Terkadang kita ingin menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berdampak. Tapi di dalam pelayanan kita, kita mengerjakan sesuatu yang gak ada bedanya dengan pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan di atas kita. Kita biasanya mengerjakan atau melakukan pelayanan yang memang ya sudah, emang dari dulu udah kayak gini. Jadi yang pelayanan saya juga seperti ini. Kita hanya melanjutkan, kita hanya melakukan pelayanan begitu saja, begitu saja, yang akhirnya ya kadang membuat kita sebagai pelayan Tuhan sendiri, kita bosan. Kita merasa bahwa semuanya itu hanya sebatas rutinitas. Padahal Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang berdampak. Berdampak seperti apa? Seperti keempat orang ini tadi. Alkitab tidak mencatat nama mereka. Dari Matius sampai Wahyu pun tidak disebutkan empat orang ini siapa. Tetapi melalui empat orang ini, kita bisa lihat di ayat 12 bahwa semua orang yang hadir, sebegitu banyaknya orang yang hadir, mereka akhirnya menyadari kemahakuasaan Tuhan. Mereka melihat sendiri, menyaksikan tentang bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Dan sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman seperti keempat orang ini. Mereka punya iman, tapi mereka gak diam. Ada effort yang mereka lakukan. Mereka punya usaha untuk bagaimana caranya iman yang saya yakini ini saya realisasikan dengan cara yang tidak biasa saja. Kuncinya di situ. Dengan cara yang tidak biasa saja. Mereka melakukan hal yang di luar pikiran orang-orang normal. Karena kalau misal kita perhatikan ya, atap rumah orang-orang pada masa itu tuh gak kayak atap rumah kita yang sekarang ya. Mereka dulu tuh bisa pakai tanah liat atau gak jerami. Dan kalau misal itu dibuka dari atas, itu ada potensi orang-orang yang di dalam itu bisa terkena puing-puingnya. Tapi mereka nggak mikirin tentang itu, karena mereka punya iman yang teguh. Mereka percaya bahwa ketika mereka berhasil sampai kepada Yesus, teman mereka itu akan disembuhkan. Dan saya yakin bahwa keempat orang ini awalnya tidak pernah berpikir bahwa melalui tindakan mereka yang agak di luar nalar ini, agak lain ini, membuat orang-orang di sekitarnya jadi percaya sama Tuhan Yesus. Jadi meyakini tentang siapa itu Tuhan Yesus. Maka dari itu mari sebagai anak-anak Tuhan kita juga mau untuk memikirkan strategi pelayanan, memikirkan perbuatan-perbuatan apa atau hal-hal apa yang harus kita lengkapi di dalam pelayanan kita, supaya pelayanan kita itu menjadi pelayanan yang berdampak buat orang lain, sehingga ketika orang lain melihat apa yang kita kerjakan, mereka juga akan memuliakan Tuhan dan bilang kayak gini, nah yang kayak gini nih yang belum pernah kita lihat. Karena itu teman-teman yang menyentuh. Kalau misal kita hanya melakukan pelayanan seperti yang sudah-sudah, yang seperti yang ya udah pada ya yang sebagaimana mestinya kayak yang udah, maka orang pun akan merasa biasa saja. Karena apalagi di zaman kita, mereka tuh membutuhkan sesuatu yang benar-benar bisa menyentuh mereka, bisa menyentuh hati mereka, sehingga itu membuat mereka juga bisa memberkati orang lain. Saya yakin bahwa ketika kita melayani, kita mengerjakan sesuatu dan orang itu diberkati, mereka tuh juga akan menceritakan berkat itu kepada orang lain. Jadi, mari kita sebagai orang-orang Kristen, kita mau untuk punya iman seperti keempat orang ini tadi. Jadi tidak hanya sekedar berbuat baik saja, tidak hanya sekedar memberikan sekedar pelayanan yang biasa, tapi kita mau melakukan sesuatu yang ekstra, melakukan sesuatu yang memang
di luar pemikiran orang-orang pada umumnya. Apalagi kalau misal kita lihat ya di zaman kita sekarang, kalau misal agak lain tuh nggak bakal viral. Nah, bagaimana kalau misal kita melakukan itu juga, tetapi di dalam pelayanan kita, dalam konteks yang positif, dalam konteks yang bisa membangun orang lain, bisa membangun uh, nama Tuhan itu menjadi bisa dikenal oleh banyak orang, sama seperti keempat orang ini tadi. Karena memang di zaman kita ini itu yang diperlukan teman-teman. Kita nggak bisa hanya bilang kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berbuat baik, kita harus bla 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 supaya bisa dilihat orang. Teman-teman, setiap tindakan kecil yang kita lakukan itu punya dampak. Kalau misal teman-teman main ML pasti teman-teman tahu. Apapun yang setiap skill tuh punya dampak. Walaupun mungkin hanya damage-nya kecil, terus tapi semua itu punya dampak. Nah, dan Tuhan menuntut kita itu menjadi generasi yang berdampak itu bukan dalam hal-hal yang biasa, teman-teman. Tuhan menuntut sesuatu yang lebih sama kita. Ketika kita sudah diperlengkapi, maka mari kita mempergunakan itu untuk melakukan hal yang memang kalau misal di Markus bilang tadi, akhirnya orang-orang jadi mengakui tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita juga melakukan hal yang sama. Nah, kuncinya apa di sini? Kuncinya adalah kita harus punya iman, teman-teman. Kalau misalnya kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan bisa untuk uh, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, maka Tuhan juga akan bisa menolong kita untuk menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa untuk membawa dampak positif, bahkan nggak cuma dampak yang positif saja, tetapi dampak yang besar, dampak yang membuat orang lain merasa diberkati dengan pelayanan yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan pagi ini adalah bahwa mari kita punya iman yang teguh kepada Tuhan dan disertai dengan tindakan, disertai dengan perbuatan atau effort, ada usaha lebih untuk mau menunjukkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau terhubung sama Tuhan, kita mau lengket sama Tuhan, maka Tuhan akan membuat apapun menjadi berhasil. Karena di Yohanes 15 itu Tuhan bilang, kalau misal kita di luar Tuhan, kita nggak terhubung sama Tuhan, kita tuh gak bisa apa-apa. Jadi, salah satu kunci untuk kita bisa menjadi generasi yang berdampak, selain iman dan mau untuk melakukan yang terbaik dengan usaha kita, kita juga harus mau terhubung dengan Tuhan. Karena kalau misal kita tidak terhubung sama Tuhan, kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk waktu yang singkat kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak ajarkan kami supaya kami bisa jadi anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami dan punya iman yang besar Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami bisa mewujudkan iman kami itu dan orang-orang di sekitar kami akan melihat tentang bagaimana firman-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami yang sudah hadir dalam doa pagi pada pagi hari ini, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu